Shalom teman-teman, selamat datang di Renungan Kasih bersama dengan aku Bramanto Seno Brojonegoro. Dan Seno mau mengajak teman-teman untuk merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan yang Seno sendiri sedang pergumulkan dalam kehidupan Seno akhir-akhir ini. Nah teman-teman, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat dan karunia-Mu ya Tuhan untuk hari ini. Setiap yang kami dapatkan, setiap yang kami alami pada hari ini ya Tuhan, kiranya Kau memberkati agar semuanya itu bisa menjadi pengalaman dan juga bisa menjadi berkat yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Tuhan, kami sadari kami tidak bisa apa-apa tanpa-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati, Engkau yang memberikan firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan, dan juga Engkau yang menaruh poin-poin dalam kehidupan kami dari setiap firman dan renungan-Mu pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, kami dasarkan dan kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Nah teman-teman, kita Seno pada hari ini mau angkat tema tentang millennial lifestyle atau gaya hidup milenial. Nah, di mana kita itu kan sekarang lagi hidup di zaman milenium. Nah, kita itu memiliki yang namanya lifestyle tersendiri daripada era-era lain. Mungkin kayak Gen Z, kita itu kayak misal yang tahun dari 2005 sampai 2010 itu kan kita merasakan yang namanya sekarang-sekarang ini kita lagi masa remaja gitu kan. Lagi OTW pemuda lah gitu. OTW mau dewasa, mau adult. Nah, kita itu dipaksa untuk bisa berpikir tidak kekanak-kanakan lagi, tapi kita juga harus berpikir seperti orang dewasa tapi tidak belum sampai orang dewasa gitu kan. Nah, kita ini yang namanya lifestyle itu kan bergulir terus-menerus mengikuti tren masa kini, paling update. Sekarang lagi apa ya update-nya? Kayaknya aku mau ikutin deh yang namanya tren-tren masa kini gitu. Kayak biar kelihatannya keren gitu, kelihatannya oh I'm looking cool gitu. Kayak oh aku tuh ikutin tren loh gitu. Nah terus habis itu kayak lifestyle itu kan nggak selamanya positif teman-teman. Nah dari satu lifestyle kita itu bisa merubah kehidupan kita dari waktu ke waktu demi tren atau demi sesuatu yang terupdate. Nah, Seno mau bahas tentang 3 macam hal yang mempengaruhi lifestyle kita atau lifestyle remaja-remaja di masa kini. Nah, yang pertama adalah sikap consumerism. Consumerism ini adalah sikap di mana kita mau mengonsumsi barang-barang terupdate, atau bisa disingkat kita itu fear of missing out atau FOMO lah ya teman-teman. Nah, fear of missing out of suatu tren itu kita mungkin kayak kita lakukan demi kita itu mengikuti tren-tren masa kini, tren-tren paling baru. Kayak oh lagi hype ini nih, kita mau ikutin yang kayak gini. Misal kayak ada barang A, kita mau lagi tren barang A. Terus habis itu kita mau ikutin, kita beli barang itu, kita coba, kita konsumsi yang namanya barang itu, kita pakai, kita mainin lah ya. Nah kita itu bisa lihat dari situ bahwa tren kehidupan kita itu, tren itu bisa mengubah yang namanya kehidupan kita. Bahkan karakter kita pun, sikap-sikap kita pun kadang-kadang bisa mengikuti tren. Atau mungkin kayak someone who's viral di sosial media gitu kan, kayak itu bisa yang namanya mengubah kehidupan kita, karakter sikap hidup kita itu bisa berubah gara-gara tren-tren tersebut. Nah kita mungkin mau ngikutin tren, tapi nggak selamanya tren itu positif ya teman-teman. Diingat lagi bahwa tren itu nggak selamanya positif. Ada yang positif, banyak banget yang positif, tapi banyak juga yang negatif. Yang kurang baik itu masih banyak lagi teman-teman. Lalu yang kedua, saya mau bahas tentang sikap materialism atau sikap materialisme. Nah, di mana kita itu berpikir bahwa kekayaan atau suatu tingkatan strata seseorang, level seseorang itu dinilai oleh kekayaan materi atau mungkin kemewahan yang kelihatan dari luar gitu. Misal pakai baju, mahal ya, aku kelihatan mahal ya pakai bajunya. Terus habis itu ini lo baju dari merek ini gitu, ini lo mahal kayak gitu. Mungkin kita merasa yang namanya materialism itu mungkin sering kita lakukan dalam kehidupan kita. Misal kayak maksudnya kita pakai satu handphone. Sebenarnya pakai handphone apa aja kan biasa aja teman-teman, ya kan, bisa aja. Tapi mungkin kita kayak kemakan gengsi. Oh, aku pakai handphone merek ini lebih bagus kayaknya. Kayaknya aku lebih produktif deh kalau misalnya aku pakai merek ini. Nah, itu udah masuk dalam sikap materialisme.
Nah, lalu yang ketiga adalah hedonism. Hedonism ini ada beberapa waktu lalu ya teman-teman, itu Seno mendengarkan khotbah-khotbah yang mengangkat sikap hedonism atau hedonisme ini. Nah, hedonism itu apa sih sebenarnya teman-teman? Hedonism adalah sikap di mana kita memiliki pandangan ketika kita hanya tertuju pada kemewahan-kemewahan, kenikmatan-kenikmatan duniawi yang sebenarnya nggak selalu itu positif teman-teman ya kan. Kayak maksudnya kenikmatan duniawi, oh iya memang kita bisa menikmati kenikmatan duniawi. Misal kita pergi ke satu tempat yang kita itu merasa ini bagus ya tempatnya, ini bisa buat cocok nih buat healing gitu. Itu juga bisa gitu, yang namanya kita menikmati duniawi. Tapi yang nggak selalu yang namanya kenikmatan duniawi itu positif. Balik lagi, tadi kan pasti ada negatifnya. Nah, mau bahas tentang pentingnya keluarga atau pentingnya family terhadap millennials lifestyle atau gaya hidup milenial ini ya. Nah, sebenarnya keluarga itu penting dalam kehidupan kita. Memang dari setiap kita ada yang namanya keluarga yang dalam tanda kutip broken home. Tapi yang namanya keluarga itu memiliki suatu kepentingan yang sangat amat penting dalam menjaga atau mengikut sertakan lah ya, kayak ikut serta dalam si millennial lifestyle atau gaya hidup milenial kita nih teman-teman. Misal, kalau misalnya kita di rumah punya yang namanya orang tua atau wali, terus habis itu mereka itu kayak kesannya tuh kayak rewel banget dia apa sih, kayak kamu tuh nggak ngerti deh mah, kamu tuh nggak ngerti deh pah, atau mungkin kayak kak kamu tuh nggak ngerti yang namanya kehidupanku tuh kayak gimana, aku tuh mau begini, aku tuh mau begitu, bisa nggak sih kamu tuh support, mungkin kayak kita merasa seperti itu ya kan. Tapi di sisi lain mereka itu bisa yang namanya menjadi tempat perlindungan atau benteng perlindungan terakhir di mana kita itu membutuhkan perbantuan yang paling besar, yaitu yang pertama ya Tuhan. Yang kedua adalah keluarga sendiri. Karena dimanapun kita berasal dari keluarga itu. Misal ya keluarga itu nggak selalu mama, papa, anak gitu, enggak. Tapi ya keluarga itu juga bisa yang namanya orang-orang di sekitar kita yang peduli dan care terhadap kita, yang bisa yang namanya memberikan solution terhadap masalah-masalah problematika yang kehidupan kita. Itu juga bisa yang namanya keluarga. Nah, jadi kesimpulan renungan kita pada hari ini ya, kita boleh ikutin yang namanya lifestyle. Lifestyle itu bukan sesuatu yang negatif, nggak selalu negatif. Tapi ingat, nggak semua lifestyle itu positif, nggak semua lifestyle itu memberikan kesan baik, dan juga kadang-kadang ada beberapa lifestyle yang mengganggu untuk kehidupan atau lingkungan kita sendiri. Nah, dari situ kita bisa belajar bahwa Tuhan memberikan kehidupan kita, bukan berarti kita itu bisa semena-mena. Kita tetap jalan sesuai dengan kehidupan kita, dengan rencana Tuhan. Tapi kita bisa memilih nih teman-teman, yang namanya kehidupan kita, lifestyle-nya begini, lifestyle-nya begitu, ya kita bisa milih. Tapi jangan sampai semua lifestyle itu bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Jadi pokoknya jangan sampai yang namanya kita itu terbawa arus kehidupan ini. Terus habis itu jangan sampai yang namanya lifestyle atau kehidupan itu memutuskan tali hubungan kita yang erat terhadap kita dan juga Tuhan. Dan juga jangan lupa kalau misalnya kita ada keluarga, ada yang namanya teman-teman atau mungkin orang-orang yang care dalam kehidupan kita, ya kita juga bisa yang namanya menjadikan mereka menjadi tempat perlindungan terakhir dalam setiap masalah-masalah kita. Jadi itu renungan Seno pada hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan poin-poinnya, dan juga semoga bisa yang namanya bisa tertanam dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sebelum kita mengakhiri renungan kita pada hari ini, kita berdoa lagi. Dan juga Seno mau mendoakan beberapa dari teman-teman yang mungkin di rumah lagi ada masalah. Bisa teman-teman taruh tangan di dada, dan juga kita mari berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan dan juga merenungi firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan, agar firman-Mu yang telah disampaikan semuanya bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Setiap poin-poin yang diberikan, setiap poin-poin yang didapatkan, semuanya bisa menjadi manfaat dalam kehidupan kami, berkat dan juga karunia ya Tuhan.
Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan untuk teman-teman di luar sana yang mungkin sedang mengalami sakit penyakit dan menghadapi permasalahan ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati agar mereka disembuhkan, mereka dipulihkan dan juga mereka didamaikan ya Tuhan dari segala macam permasalahan, sakit penyakit ataupun semua yang belum pulih ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap dari kami, kiranya Engkau memberkati ya Tuhan, agar setiap apapun yang kami lakukan, setiap pekerjaan tangan yang Engkau berikan dan Engkau tanggung jawabkan kepada kami, kiranya Engkau memberkati ya Tuhan, agar semuanya itu Tuhan memberikan dan juga Tuhan yang menyelesaikan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memulai, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang menyelesaikannya juga ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati juga untuk setiap orang-orang yang telah berjasa kepada kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati agar setiap dari mereka diberikan kembali berkat dan juga berlipat kali ganda sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati untuk bangsa kami Indonesia. Kiranya Engkau memberkati dari segala macam permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia. Kiranya Engkau memberkati agar Indonesia pulih dari segala macam permasalahan, sakit penyakit, semua yang mengganggu kehidupan Indonesia ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati agar setiap dari kami juga yang dapat mengharumkan nama bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan. Jauh dari segala macam sempurna, hanya ini doa yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.